Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai pembelajaran yang saya dapat dari buku Morning Briefing at Work. Pada bab kali ini saya ingin membahas mengenai sikap menghadapi teguran atau kritikan. Kritikan adalah cambuk terbaik untuk mendorong kita melakukan perubahan dan perbaikan. Kemarahan atau kritikan yang disampaikan oleh atasan kita terhadap timnya biasanya mengandung alasan tertentu. Ketika tim mendapatkan kritik, teguran, dan kemarahan, biasanya pasti ada hal salah atau kesalahan yang sedang terjadi. Ajarkan kepada tim kita untuk mengenali dan memahami permasalahan dari kemarahan atasan dan cara melakukan tindakan koreksinya agar bisa segera diperbaiki. Berikut adalah langkah-langkah positif yang sebaiknya dilakukan oleh kita ketika dimarahi atau dikritik oleh atasan. Yang pertama itu tidak terpancing emosi, tenangkan diri dan jangan menanggapinya dengan emosi. Yang kedua, pahami alasan dan masalahnya. Ketika atasan marah, ia punya alasan cukup kuat mengapa ia marah. Kenalilah dan cari tahu apa alasan kemarahan atasan kita. Yang ketiga, sadari kesalahan dan segera perbaiki. Bila kemarahan tersebut memang berasal dari kesalahan kita, minta maaf, akui kesalahan tersebut, jangan membela diri dengan berbagai alasan dan lakukan perbaikan. Yang keempat, berbicaralah dengan tenang. Bila harus menjelaskan permasalahannya, tunggu situasi yang tepat dan tenang dulu. Jika saatnya tepat, bicaralah dengan tenang, jelas dan tegas. Ketenangan akan menurunkan emosi atasan. Yang kelima, tepati janji. Jangan lupa atasan memiliki catatan perilaku tentang anak buahnya yang tersimpan rapi dalam memorinya. Jadi jika tidak segera mengambil tindakan perbaikan, akibatnya akan buruk bagi karyawan tersebut. Maka jangan tunda-tunda melakukan perbaikan. Misalnya lebih disiplin melakukan deadline dan meningkatkan kualitas kerja. Mudah-mudahan cara-cara tersebut dapat mengurangi bobot kesalahan yang terlanjur dilakukan. Nah, poin berikutnya teman-teman yaitu 10 sikap kerja yang disukai oleh atasan. Yang pertama yaitu bersikap hormat dan menghargai. Yang kedua, terus meningkatkan diri sehingga bisa selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan atasan. Aktif mencari tahu dari sumber-sumber yang bisa diandalkan tentang apa yang diinginkan atasan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, jangan mendominasi pembicaraan dalam rapat atau diskusi bersama atasan karena bisa dianggap sok tahu atau sombong. Yang keempat, jangan menyombongkan hubungan yang baik dengan atasannya lagi atau petinggi pribadi di dalam perusahaan, apalagi mencampur adukan hubungan pribadi dengan hubungan kerja karena penilaian kinerja tidak diukur dari hubungan baik dengan atasan tapi dari hasil kerjanya. Yang kelima, jangan menjadi penjilat untuk berusaha disukai atasan karena sikap ini malah bisa membuat atasan muak. Tapi berikan apa yang diharapkan atasan dengan cara yang diinginkan atasan dalam waktu yang ditentukan atasan dan sesuai dengan yang diminta oleh atasan. Dan lebih baik lagi jika bisa memberikan add value dari yang diminta. Lebih sempurna lagi jika sebelum diminta sudah disiapkan karena sudah sangat memahami kebiasaan atasan. Lalu yang keenam, jangan membanding-bandingkan tempat kerja atau kantor yang sekarang dengan tempat kita yang lama. Apalagi sering mengatakan tempat yang lama lebih bagus atau lebih baik daripada tempat kita yang sekarang. Jangan sama sekali jangan pernah membahas seperti itu. Yang ketujuh, jangan mengeluh jika diberikan tugas-tugas yang menantang. Selalu lihat sisi positifnya. Yang kedelapan, bila sedang senggang, jangan sesekali mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk dengan tugasnya. Sebaiknya kita fokuslah dengan diri kita dan fokuslah dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah diberikan oleh atasan kita. Yang kesembilan, jangan menggunakan waktu kerja untuk mengerjakan hal pribadi, termasuk teleponan berlama-lama untuk hal pribadi atau bepergian untuk keperluan pribadi di jam kantor. Yang 10, jika melakukan kesalahan, sebaiknya bersikap terbuka dan mengakui kesalahan tersebut tanpa mencoba mencari alasan yang tidak bertanggung jawab untuk membenarkan diri sendiri atau mencari kambing hitam. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian pada kesempatan video kali ini. Kita review lagi. Tadi yang pertama yaitu sikap menghadapi teguran. Bagaimana sih cara kita menghadapi teguran dari atasan? Lalu langkah-langkah positif yang sebaiknya dilakukan kita ketika dimarahi oleh atasan.
Lalu yang berikutnya itu 10 sikap kerja yang disukai oleh atasan. Baik, teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil posisi positifnya. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.